Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Jelang pemilu 2024, peta politik di Istana Negara tampak lebih dinamis. Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Drama reshuffle kabinet yang dinanti-nanti akhirnya terjawab. Jokowi melantik jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya menjadi jatah Partai Nasdem. Budi Ari yang merupakan pemimpin Projo justru dipromosikan menjadi Menkominfo. Apakah manuver Jokowi mengangkat relawan pemenangannya ini menjadi bagian strategi untuk menyelamatkan pemilu 2024? Sobat bisnis, inilah Fokus. Sejak ditinggal Johnny G. Plate karena kasus BTS yang merugikan negara senilai 8 triliun rupiah, kursi Menkominfo kosong. Sejumlah pihak santer disebut-sebut menggantikan posisi jabatan strategis menjadi Menkominfo. Beberapa nama tokoh yang mencuat menjadi kandidat Menkominfo diantaranya bos MNC Group yang juga Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, Direktur Utama Telkom Indonesia, Riri Adriansyah, hingga Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Tak disangka, pilihan Jokowi akhirnya jatuh kepada Budi Ari, Ketua Umum Pro Jokowi yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Posisi Menkominfo dirasa kurang menarik sebab jabatan tersebut hanya efektif beberapa bulan saja sampai Presiden Jokowi menaruh jabatan kepada Presiden baru. Meski mentereng, sisa waktu tersebut membuat kinerja Menkominfo tidak berfungsi maksimal. Di sisi lain, situasi di dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika terbilang rumit usai kasus rasuah yang merundung instansi tersebut. Terbayang bukan sulitnya jadi menteri di era terakhir Presiden Jokowi ini. Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai penunjukan Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru kurang tepat dan bisa dibilang hanya simbolik semata. Menurut Ujang, Budi Ari bukan ahli dan pakar di bidang komunikasi dan informatika. Tetapi jika dilihat dari kacamata politik, hal tersebut sah-sah saja. Apalagi Jokowi bukan ketua partai. Sehingga suatu keharusan bagi mantan wali kota Solo ini membangun gerakan relawan yang kuat untuk pemilu 2024. Lihat saja hasil musrah bersama rakyat Projo itu ya. Itu kan menghasilkan Prabowo sebagai yang tertinggi ya dibandingkan Ganjar dan Anies. Hasil musrah dari Projo sendiri gitu bahwa Prabowo yang paling tinggi. Jadi bisa jadi bahwa dijadikannya Budi Ari Setiadi sebagai bagian dari arah dukungan Jokowi kepada Prabowo. Bisa jadi seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi sudah mempaketkan bahwa arah dukungan Jokowi bisa jadi arah dukungan kepada Prabowo dan Erick Thohir seperti itu. Jika melihat rekam jejak pro Jokowi atau Projo, loyalitas mereka kepada Jokowi tidak perlu dipertanyakan lagi. Berada mendampingi sejak Pilpres 2014. Meski hubungan Projo dan Jokowi sempat merenggang karena isu pembubaran Projo pada Oktober 2019, namun isu tersebut tak berlangsung lama. Lantaran pembubaran urung dilakukan bertepatan dengan dipilihnya Ketum Projo Budi Ari Setiadi menjadi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Meski demikian, keputusan Jokowi menjadi sejarah di mana pertama kali seorang relawan mendapatkan jatah menteri dalam Kabinet Pemenangan Pemilihan Presiden. Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Aisyah Putri Budiarti menilai pelantikan Budi Ari secara politik merupakan politik balas budi ala Jokowi. Bisa jadi langkah Jokowi ini dapat menjadi tren masa mendatang bahwa seorang pemimpin kelompok relawan memiliki peluang besar
untuk masuk dalam ruang politik nasional sebagai menteri. Aisyah menyatakan, secara politik, hal ini bisa juga dibaca sebagai langkah Jokowi memasukkan loyalisnya ke dalam pemerintahan sebagai bentuk balas budi dan langkah merapatkan barisan untuk Pilpres ke depan. Pemimpin kelompok relawan memiliki peluang besar masuk dalam ruang politik nasional sebagai menteri. Tren ini memberikan ruang bagi elit di luar partai politik untuk memberikan pengaruh dalam ruang kebijakan publik. Jokowi tetap meminta Menkominfo menyelesaikan proyek pembangunan BTS di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Proyek BTS sendiri tersandung kasus korupsi yang diduga dilakukan pejabat Kominfo sebelumnya. Kepala negara akan membuat satuan tugas atau satgas yang bakal memberesi persoalan proyek BTS di Kemenkominfo. Gini, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan. Meski demikian, Budi Ari memastikan akan tetap bersifat netral dan patuh terhadap Jokowi. Meski dirinya menyebut Kominfo itu gunung masalah dan ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Loh ya sama, kita kan ikut instruksi presiden, kalau presiden netral ya kita netral. Mungkin benar, jabatan ini hanya politis saja. Lantas, apakah ini menjadi reshuffle terakhir Jokowi jelang 2024? Atau masih ada tanda-tanda perombakan kabinet untuk mengamankan peta politik Joko Widodo?